nama saya Janus Domianus, kelas 12 4A titik 30. Di sini kami Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 12 4A 30. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 12 4A 30. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan atau presentase hasil makalah kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penerimaan Siswa-siswi baru pada SMK berbasis web. Ya. Dosen pengampu yaitu Rizky Anissa Eskom. Nama kelompok ada saya sendiri yaitu Andre 12190523, Janus Domianus yaitu dengan NIM 12191062. Nah, langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Siswa adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Pencapaian prestasi belajar siswa menjadi ukuran keberhasilan tujuan pendidikan. Selain itu, pembentukan kepribadian siswa yang memiliki karakter juga turut menjadi sarana sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, proses seleksi calon siswa dalam penerimaan siswa baru menjadi faktor penting dalam memberikan kemudahan pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah. Selain itu, penerima siswa baru atau disingkat PSB juga merupakan titik awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu sekolah. Kesalahan awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu sekolah. Kesalahan yang terjadi dalam penerimaan siswa baru bisa menjadi penentu berhasil tidaknya usaha pendidikan pada sekolah tersebut. Pengelolaan penerimaan siswa baru menjadi suatu keharusan agar upaya sekolah memberikan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. Pengelolaan penerimaan siswa baru ini diperlukan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini bertujuan supaya proses penerimaannya dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon siswa baru yang diterima telah calon peserta didik atau siswa baru yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan ini, panitia penerimaan siswa baru dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Penerimaan siswa baru juga merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkungan manajemen peserta didik. Menurut Imron 2012-21 mengemukakan bahwa perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Perancangan peserta didik memuat tentang strategi apa yang digunakan, kebijakan yang diambil, program seperti apa yang dilaksanakan, metode apa yang digunakan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan,
beberapa perhitungan biayanya, serta menetapkan standar yang dianggap sebagai bentuk keberhasilan. Sagala. Menurut Sagala, 2013 menyatakan bahwa perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, perencanaan harus dilakukan dengan baik karena akan menjadi acuan sekolah dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik terpenting yang diadakan oleh sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Karena dengan memasukkannya siswa baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, penting sekali direncanakan dengan matang bentuk pengelolaan yang tepat dalam rangka menerima siswa baru. Karena PSB merupakan kegiatan awal sebelum dilakukan kegiatan belajar mengajar. Maka PSB perlu dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Pengelolaan PSB harus dilakukan dengan standar yang tepat dan juga pertimbangan matang agar peserta didik yang diterima dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah tersebut. Hakikat pengelolaan yaitu proses untuk mengendalikan, mengurus serta merumuskan suatu kegiatan tertentu dalam menyelenggarakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Pengelolaan PSB perlu dilakukan agar tujuan sekolah dalam memberikan layanan untuk masyarakat, terutama calon peserta didik, dapat dicapai dengan baik. Hanya saja dewasa ini pengelolaan PSB di sekolah swasta pada umumnya tidak dilakukan dengan serius atau ketat. Biasanya sekolah hanya sekedar menetapkan syarat-syarat pada umumnya. Kemudian sekolah juga mengadakan tes seleksi ala kadarnya. Hal ini dikarenakan minat masyarakat untuk masuk sekolah swasta tersebut masih kurang. Biasanya masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah swasta dikarenakan tidak lulus dalam seleksi di sekolah negeri. Maka sekolah swasta menggunakan sistem penerimaan siswa baru dengan metode promosi. Sistem promosi ini hanya memenuhi kuantitas siswa saja, tetapi tidak memasukkan kualitas peserta didik menjadi prioritas sekolah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, sebenarnya dengan adanya seleksi yang tepat, sekolah bukan melakukan diskriminasi kepada calon peserta didik, tetapi sekolah juga bisa mengetahui input yang diterima sesuai dengan sekolah, tingkat kemampuan, keterampilan, dan aspek lainnya yang dapat menunjang prestasi peserta didik. Selain sistem penerima yang seperti ini, dari aspek pelayanan panitia yang masih minimum, misalnya panitia penerimaan peserta didik yang sedikit, maka pelayanan yang diberikan tidak dapat maksimal dan juga efektif. Hal ini menyebabkan kurang puasnya calon peserta didik dalam pelaksanaan PSB. Masalah sarana dan prasarana belum optimal mengakibatkan masyarakat atau calon peserta didik tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Ini dikarenakan pengelolaan sarana dan prasarana tidak dikelola dan disediakan dengan baik oleh sekolah. Oke, itu saya dari bab
satu saya kembalikan atau diteruskan kepada teman saya, yaitu saudara Janus Domianus. Baik, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu analisa sistem. Analisa sistem berjalan. Dalam tahap analisis yang sedang berjalan saat ini pada sistem penerimaan siswa baru pada SMK, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini pada penerimaan atau penerapan penerimaan siswa baru yang dilakukan SMK masih menggunakan sistem konvensional. Calon siswa diharuskan datang ke sekolah, kemudian mengisi formulir registrasi melengkapi persyaratan administrasi, kemudian dilakukan proses seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. Calon siswa diwajibkan datang ke sekolah sesuai jam kerja panitia. Dengan beberapa tahap tersebut, jika sekolah kedatangan banyak calon siswa, proses pendataan sampai seleksi akan menghabiskan waktu dan tenaga yang besar. A. Analisis prosedur yang sedang berjalan. 1. Calon siswa mengambil formulir pendaftaran pada panitia. 2. Panitia memberi formulir pada calon siswa. 3. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. 4. Panitia menerima formulir dan syarat-syarat pendaftaran calon siswa. 5. Jika syarat-syarat pendaftaran tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada calon siswa, dan jika sesuai maka lulus. 6. Jika sudah lulus, maka panitia memberikan tanda bukti pembayaran. 7. Bukti pembayaran adalah bukti untuk calon siswa mengikuti tes ujian masuk. 8. Setelah dilakukan tes ujian masuk, calon siswa mendapatkan hasil tes ujian masuk, dan jika lulus maka siswa menerima pemberitahuan lulus bahwa dinyatakan menjadi siswa SMK. Kemudian analisa kebutuhan sistem. Di sini pertama, calon siswa harus mendaftar, yaitu mengisi halaman daftar, yaitu ada nama, email, dan password di sini. Kemudian diarahkan ke halaman formulir. Habis itu dilanjutkan ke registrasi data orang tua. Kemudian calon siswa baru itu mengirim data diri dan data orang tuanya kepada panitia. Kemudian panitia mengecek data calon siswa yang telah terkirim. Sini ada activity diagram di sini, yaitu pertama dia tuh harus mengisi halaman utamanya, yaitu mengisi nama, email, mengisi password. Kemudian calon siswa mengisikan formulir, kemudian registrasi data orang tua, kemudian kirim datanya. Desain sistem AEDR, Entity Relationship Diagram, adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan atau relasi antar entitas tersebut. Di sini calon siswa harus membuat akun. Buat akun yaitu mengisi nama, email, dan password. Kemudian diarahkan ke formulir, yaitu calon siswa mengisi yaitu kolom nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian jurusan. Kemudian dilanjutkan ke registrasi data orang tua, yaitu nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu, kemudian ada pendapatan bulanan. B.
Spesifikasi file. Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pengaturan, pencarian data, dan pembuatan laporan yang dapat memudahkan kerja sistem komputer. Struktur file ini menentukan struktur fisik database yang menunjukkan struktur dan elemen data dan jenis datanya, yaitu nama file yaitu siswa, akronim data siswa, fungsi untuk menyimpan data siswa, tipe file yaitu file master, akses file random, media hard disk, kemudian panjang record 250 byte, field key nama, kemudian software yang digunakan yaitu MySQL. Di sini ada elemen data, kemudian akronim, tipe, dan wake yaitu panjang rekodnya, yaitu deskripsi. Yang pertama ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan jurusan. Kemudian ada nama ayah, nik ayah, kerjaan ayah, dan nama ibu, nik ibu, kerjaan ibu. Kemudian ada pendapatan bulanan, yaitu di sini tipe datanya ada varchar, ada date. Kemudian panjang rekodnya ada 30, 40, 20, 10, 10, 30, 10, kemudian 30, itu 20, 20, 30, 20, 20. Struktur kode yaitu MNP007. Keterangannya di sini yaitu MN yaitu monitor, P itu melambangkan merek komputer yaitu Acer, 077 yaitu nomornya itu Acer 7. Kemudian pengujian merupakan pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box. Yaitu skenario pengujian. Username, email, dan password tidak diisi, kemudian klik tombol daftar atau login, kemudian di sini tesnya yaitu kosong. Jika kosong maka sistem menolak. Kemudian mengetik mengetik username, email, dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol daftar atau login. Di sini username yaitu nama, misalkan namanya itu Riko, misalkan passwordnya kosong, misalkan di sini sistem akan menolak. Kemudian username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol daftar atau login. Tombol daftar atau login, kemudian di sini username kosong, passwordnya diisi, kemudian sistem akan menolak akses user dan menampilkan username harus diisi. Yang keempat, kemudian mengetik username dan password dan data yang benar, kemudian klik tombol login atau daftar. Kemudian username benar, passwordnya benar juga, kemudian sistem akan menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu dari halaman. Implementasi rancangan antarmuka, yaitu di sini ada nama, email, dan password. Kemudian klik daftar atau login. Kemudian halaman pemulir siswa, yaitu mengisi nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan jurusan. Ini adalah untuk database-nya, tampilan dari database, dan ini adalah registrasi data orang tua, halaman registrasi data orang tua. Itu ada nama ayah, nik ayah, kerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, kerjaan ibu, dan pendapatan bulanan. Ini database tampilan
tampilan database dari data orang tua. Pemeliharaan sistem yaitu spesifikasi hardware. Untuk servernya ada CPU, prosesor Pentium Core 2 Duo atau RAM DDR2 4GB, hard disk 500GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768, koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Kemudian untuk klien CPU, prosesor Pentium 4, RAM DDR2, RAM 1GB, hard disk 20GB, mouse, ada keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768, koneksi internet dengan kecepatan 56 Kbps. Spesifikasi software yaitu untuk servernya sistem operasi yang digunakan seperti Windows, Linux, Ubuntu, Fedora dan lain-lain. Aplikasi yang sering digunakan yaitu web server seperti Exam, WAM server, PHP Triad yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aplikasi Apache server versi 2, aplikasi PHP server versi 5, aplikasi MySQL server versi 5, aplikasi PHP MyAdmin versi 3, aplikasi web seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Kemudian untuk klien sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows, Linux, Ubuntu, Fedora dan lain-lain. Aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, kemudian Google Chrome. Bab 3 yaitu penutup kesimpulan. Berdasarkan pembatasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus menunggu pencatatan surat edaran dan formulir dari sekolah. 2. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru dengan online. 3. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran, melainkan dengan mengakses aplikasi web. Sistem penerimaan siswa baru online dengan mengisi formulir, mengisi form dan lampiran data tersedia dalam aplikasi. Dengan sistem penerimaan siswa baru online ini, pihak sekolah tidak perlu menyelenggarakan tes ujian masuk atau seleksi masuk, melainkan dengan menggunakan kuota. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, siswa bisa langsung dinyatakan diterima ketika kuota masih tersedia, sehingga tidak harus menunggu waktu yang lama untuk menunggu hasil atau pengumuman diterima. 6. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, jika pihak sekolah mampu maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa lampiran atau formulir, tidak perlu mencari ditumpukan, melainkan hanya mengunduh di dalam aplikasi. 7. Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam menyampaikan pengumuman maupun pemberitahuan tentang hasil seleksi.
8. Dengan dibangunnya sistem informasi penerima siswa baru ini diharapkan mengurangi antrian saat melakukan pendaftaran. 9. Dan dengan sistem informasi penerima siswa baru ini dapat membantu dan manfaat bagi pihak sekolah, calon siswa, serta seluruh mitra kerja yang bersangkutan dalam sistem. Kemudian saran, dengan perkembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web pada SMK berikut di bawah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti atau pengembang sistem selanjutnya, yang diantaranya: 1. Untuk membangun sistem informasi penerima siswa baru diharapkan untuk mengembangkan desain web agar lebih menarik dari yang telah dibangun. 2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru ini bukan hanya dalam penerimaan siswa baru saja, melainkan dalam pembagian kelas. 3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini hanya diakses oleh bagian admin siswa saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai bagiannya. 4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja, melainkan bisa sekaligus dilakukan tes seleksi online. Oke, hanya sekian dari kami. Jika ada yang kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.